Bapak Auditor Militer hadapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Tugas. Setelah mendapat tuntutan yang dibacakan oleh Auditor Militer, 22 terdakwa kasus penganiayaan Prada Lukinamo kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Rabu 17 Desember. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh para terdakwa. Adapun sebelumnya, para terdakwa tersebut dituntut hukuman yang berbeda-beda, yakni 6 hingga 12 tahun penjara. Mereka juga dituntut agar dipecat dari kedinasan TNI. Untuk mengetahui sidang lanjutan kasus Prada Luki secara lengkap akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Kupang, Esti Wuka. Selamat pagi Tribuners, saya Esti Wuka, reporter Pos Kupang melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 315 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025, sidang kelanjutan dari kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Dan pada hari ini, sidang dengan agenda merupakan pembelaan terdakwa terkait tuntutan yang diberikan oleh para auditor minggu yang lalu. Dan pada sidang hari ini akan dipimpin oleh Hakim Ketua Mayor CHK Subiatno didampingi 2 hakim anggota lainnya, yakni Kapten CHK Denis Karol Napitupulu dan Kapten CHK Sainal Arifin Anang Yulianto. Sedangkan dari para auditor yang akan hadir yakni Letkol CHK Alex Panjaitan, Letkol CHK Yusti Harto dan Mayor CHK Marpaun. Dan dari tim penasehat hukum dari para terdakwa yang akan hadir, Mayor CHK Gatot Subur, Letda CHK Beni Suhendra, dan Serkavian Yohanes Sabu. Dan pada sidang hari ini merupakan sidang yang menggabungkan 3 berkas menjadi satu, yakni berkas 40, berkas 41, dan berkas 42 yang menghadirkan 22 terdakwa yang mendapatkan tuntutan dari para auditor minggu yang lalu. Dan di antara 22 terdakwa ini, salah satunya Danki Ahmad Faizal yang mendapatkan tuntutan penjara selama 12 tahun, dan di antara yang lain mendapatkan tuntutan penjara 6 tahun dan 2 lainnya mendapatkan tuntutan penjara 9 tahun. Bagaimanakah pembelaan yang akan diberikan para terdakwa terkait dari tuntutan yang diberikan para auditor minggu yang lalu? Tetap melanjutkan untuk tonton di tribunnews.com. Saya Esti Wuka melaporkan. Kami dan kawan-kawan 16 orang saya akan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Kami dan kawan-kawan 16 orang saya akan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Bapak Auditor Militer hadapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Tugas. Ini berkas satu, berkas kedua, 17 orang tuh, abang? Iya, 17 orang. Oh, satu. Iya, satu berkas. Yang sudah 3 kali. Petugas kembali ke tempat. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Sanggup mengikuti persidangan hari ini? Agendanya hari ini pembacaan pledoi ya, pembelaan dari Bapak Penasihat Hukum. Silakan para terdakwa duduk di kursi sampai kanan penasihat hukum, barisnya dilepas sesuai urutannya. Silakan. Barisnya dilepas. Hukum sudah siap dengan pembelaannya?
Silakan dibacakan. Ini nama siapa ini? Majelis Hakim yang terhormat, Auditor Militer yang kami hormati, serta hadirin semua. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan nota pembelaan terhadap tuntutan Auditor Militer Kupang yang telah disampaikan pada tanggal 10 Desember 2025 yang dengan sistematik sebagai berikut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta lindungannya kepada kita semua sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang yang telah memimpin persidangan ini dalam suasana hikmat, aman dan lancar, serta dalam persidangan ini berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat memutus perkara ini secara benar dan adil. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula pada Auditor Militer yang telah menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti berkaitan dengan perkara ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, proses penyelesaian perkara ini sangatlah menyita tenaga, pikiran, dan waktu, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga nantinya ada putusan yang berkekuatan tetap. Sehingga diharapkan apapun yang menjadi putusan nanti benar-benar adil dan mencakup untuk semua pihak yang berperkara dalam perkara ini. Masing-masing unsur penegak hukum telah berupaya sepenuh tenaga dalam memeriksa secara cermat dan teliti untuk mengungkapkan suatu kebenaran dari peristiwa hukum yang telah terjadi dalam perkara ini sesuai bidangnya masing-masing, dengan harapan tercapainya rasa keadilan terhadap semua pihak yang menghadapi perkara ini. Bahwa pembelaan yang akan kami sampaikan ini tidak bermaksud menggurui majelis hakim maupun auditor militer, namun semata-mata untuk mencari kebenaran material dari perkara ini tanpa mengabaikan unsur-unsur formil, dengan harapan pembelaan ini akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini. Penting bagi kami untuk mengingatkan bahwa militer memiliki sistem hukum tersendiri dan mengatur tentang kepatuhan dan disiplin, termasuk penyelesaian sengketa. Kerangka hukum ini, kerangka hukum tersebut diatur di dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer dan Undang-Undang Disiplin nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Tiga sistem hukum ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan memastikan bahwa setiap anggota militer mematuhi perintah dan kode etik militer. Dalam konteks hukum militer, kedisiplinan dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan hierarki militer yang ketat. Lembaga peradilan militer memegang peran kunci dalam penyelesaian sengketa militer, baik yang menyangkut pelanggaran administratif maupun tidak pidana. Sistem ini mengatur prosedur, saksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hierarkis yang melibatkan komando serta atasan langsung sebagai langkah awal dalam penanganan pelanggaran. Bahwa hukum militer mempertimbangkan dua aspek utama dalam memutus perkara. Ulangi, bahwa hakim militer dalam mempertimbangkan perkara putusan memiliki dua aspek utama dalam memutus perkara.
yaitu pentingnya kedisiplinan militer dan keadilan bagi terdakwa. Kedisiplinan dipandang sebagai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.